Udah. Oke. Em, Pertama gue mau tanya, lu tahu konsep blocking kan? Ini nggak perlu gue bahas lagi ya. Eh, Blocking creep. iya, Oke. iya. Cuman sering miss sih ya. Gak cuman di replay ini doang, tapi gue pengen lu mengerti kayak kapan lu mau ngeblok, kapan lu nggak mau ngeblok. Oke. Iya. Di game ini gue liatnya lu harus ngeblok. Soalnya Invoker nih makanan banget di mid lane. Di 5 menit pertama nih. Dia bakal kesusahan lane sama lu. Oke. Iya. Nah, jadi lu harus memaksimalkan waktu ini dong di 5 menit pertama ini. Ya nggak? Nah, Mm-mm. salah satu caranya itu lu ngeblok nih. Dan lu kan nggak bisa lihat dia dong, lu nggak bisa lihat dia ngeblok kan tentunya. Iya, Lu iya. bisa ya berasumsi kalau misalnya dia ngeblok, ya kan? Nah, Ah, yang gue mau adalah lu mengerti kalau misalnya lu emang kuat di 5 menit pertama, lu tuh lu blok wave-nya biar creep-nya tuh ketemunya di sekitar sini. ah. Kita Jadi kudu dapat high ground kan? ya kudu dapat high ground. Jangan dan juga jangan sampai lu under tower creep-nya gitu. Iya. Alasannya gue mau lu di sini adalah lu udah tahu belum ini? Coba jelasin ke gue. Itu karena miss chance-nya besar. Oke, itu satu. Apalagi kita hero rank gitu kan. Eh, Nih, yang lu mau lakukan adalah Eh, hal kayak Invoker ini. Dia pengen di high groundnya. iya. Gue tahu hero lu masih bisa Cyblade ke atas nih. Cuman Ah, lu kalau misalnya creepnya berada di tempat lu kan gak banyak dipukul Invoker dan masih ada miss chance ya kan, ketimbang kayak gini. iya. Oke, itu satu. Kedua, lu deket sama tower, lu dapat armor kan, tower Ah, protection. Itu kedua. Ketiga ya, kalau misalnya di geng first blood di mid, lu bakal lebih mudah untuk kabur. Itu doang sih. Nah, mm, hal menurut gua kalau lu main mid, hal-hal kecil kayak gitu, kalau misalnya lu tahu, lu bakal lebih mudah buat menangin lane lu sendiri. Oke, meskipun lu di kondisi lu kalah mid. Kayak misalnya lu ketemu sama Huskar di mid, main TA, susah banget dong, ya kan? iya. Nah, di sini dimana yang gua suruh lu block creep itu, lu bloknya tuh sampai under tower aja, biar nanti creepnya bolak-balik gini. Ngerti gak? Jadi cepet Ah. abis, terus nanti creepnya sini, cepet abis juga, terus nanti balik lagi ke lu gitu. Ngerti kan? Iya. Oke. Ngerti. Oke, itu pertama. Soalnya yang kayak gue bilang tadi, TA tuh 5 menitnya kuat banget, parah. Jadi Ah, lu tuh harus memaksimalkan, nggak perlu ambil rune ini. Karena position 4 lu mungkin bisa ambil rune ini. Meskipun rune ini dicopet juga, gue bakal lebih saranin lu buat block creepnya. Karena itu yang bisa menghasilkan lu dapat first blood di lane. Salah satu iya. alasannya. Oke, itu dulu. Udah paham kan itu? Iya. Oke. Soalnya ini penting banget kalau misalnya lu emang mau main TA. Ah, Sebenernya nggak cuma TA sih, hero-hero lain yang lu merasa lu kuat menang lawan lane, menang lane sama musuh lu. Kayak misalnya lu main Queen of Pain, itu kan lane bully tuh. Oke. oh, Lebih generalnya sih kayak gitu, kayak kalau lu kuat, lu pengen ngebloknya di daerah atas lu. Kalau lu lemah juga lu pengen blok ke sini gitu. Kalau lu lemah iya. juga lu pengen bikin musuhnya biar nggak kesana. Intinya sama sih, lu pengen ke high ground lu doang. Oke. Em, jadi gue ini kan landing stage biasa nih. Hmm. Oke, pertanyaan gue, kapan lu mau ngegeng? Eh, kalau aku dapat rune, Oke, itu satu. haste dan lain-lain, atau kalau aku udah jadi Diso, atau Hmm. mungkin kalau counter gengsi, Oke, itu counter gengsi. oke, Ah, perfect banget itu jawabannya. Pertama kalau misalnya lu dapet rune, kedua kalau misalnya lu udah jadi deso, ketiga tuh kalau musuhnya ngedive power ah, kalian. Oke, itu tiga hal yang menurut gua udah nggak ada tambahannya lagi. Itu udah perfect banget. Nah, kalau lu tahu hal-hal kayak gini nih, gamenya bakal jauh lebih mudah nih. Soalnya lu nggak mungkin dong pas lagi kayak gini terus lu tiba-tiba geng atas gitu menit 4 tanpa ada sesuatu gitu. Itu kan memperlama farming lu doang kan. iya. Nah,
Gue liatnya tadi pas lu jadi deso lu tuh nggak langsung ngebet banget mau ngegeng gitu loh. Iya, Oke. Dan ini karena iya. kan lu di level 4 ini juga baranya sedikit bego. Eh, Heeh. yang bisa lu lakukan itu pas lu level 4 lu push wave-nya terus-terusan. Habis itu balik ke jungle sini nih. Habis itu lu jungling sini. Terus balik lagi pas Iya, buat ke wave-nya. Itu bakal mempercepat level 6 lu dan juga dapetin lu gold lebih banyak. Oke. iya. Meskipun invokernya free farm, tapi lu juga free farm dengan satu camp lebih banyak. Itu poin gua. Mm. Itu setahu gua di level 4 lu udah bisa mulai kayak gitu. Nah, eh gua harap itu lu tahu dulu. Kalau lu nggak tahu ya, semoga bisa diimplementasiin ke depannya. Soalnya hero lu itu hero mid yang lu tahu sendiri kayak lu yang mau dapat farm sampai dapat deso atau enggak bling gitu, atau enggak dua-duanya. Iya. Mm. Nah, ini kayak gini gua juga bakal melakukan hal yang sama nih. Gua bakal bodo amatin invokernya, gua bakal push aja terus wave-nya. Habis itu gua baru langsung balik ke jungle. Em, itu buat landing stage ya. Itu straightforward banget kan. Iya. Selanjutnya ini lu dapet rune, bagus nih lu ngutan. Ini hal yang gue mau. Tapi kalau bisa lebih cepat gitu yang lu lakukan. Oke, lu bikin PT, lu bawa clarity, ini udah basic teori. Di laning stage-nya gue nggak banyak komplain sih, paling cuma itu doang. Itu kayak blocking creep, terus kayak lu bisa ke jungle lebih cepat. Satu lagi ya, lu udah tahu kapan harus ngegeng gitu. Oh ya, sama ini rune lagi. Pasang trap TA dan pasang sentry TA, gue pengen komen nih. Jadi lu kalau main TA, lu pasang trapnya lu mau di sekitar sini nih, sekitar sini. Buat defensif berarti ya. Jadi lu lihat yang terjadi deh. Kalau lu pasang di tengah-tengah aja, bahkan melewati baris sini nih, batas yang gua klik-klik ini, Mm-mm. dia tuh bakal gampang banget di ward. Di kalau misalnya dia pasang Oh, sekitar sini kan, nih kayak gini contohnya. iya. Nah, Ah, gue pengen sentry lu tuh bisa di ward, tapi lebih susah buat musuhnya. Kalau di sini kan oke. gampang banget dong, ya kan? Gue pengennya di sekitar sini atau nggak di sekitar sini nih. Biar Oke. seenggaknya kan lu pasangnya malam-malam nih, ya kan? Dia nggak ada Mm. vision dong. Kalau misalnya dia ada vision pun, dia pukul dari bawah, lu tahu nih. Oh, musuhnya ada vision di sana. Gue tinggal beli sentry lagi, gue bisa di ward observer dia dan sentry dia gitu. Ngerti gak? Iya, iya, iya. Oke. Iya, 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 Pak. Intinya sentry pertama buat defensif aja. Yang penting trap lu di bagian sini tuh kagak ke di ward nih. Iya, iya. Oke. Dan trap lu kalau bisa satu pasang di sekitar sini deh. Ini kalau nggak sini. Kuat banget. Buat Lihat yang buat gue pindah. jagain rune. Nah. Iya. Karena ini nggak cuman buat lawan Invoker ya, ini buat lawan semua hero. Gue tahu ini bagus nih. Cuman apa ya? Chance buat Invoker kesini tuh kecil banget. Dia bakal pasti kontak kesini atau nggak kesini, ya kan? Atau enggak dia bakal TP ke lane kalau misalnya lane-nya di dive. Iya. Intinya trap lu itu berfungsi buat musuhnya nggak ambil runda. Gitu. Oke. Bu, kalau buat ngelihat geng gitu enggak? Boleh juga, cuman gue bakal lebih saranin buat Buat musuhnya fokus ya. nggak ambil rune. Ini lebih penting lagi kalau misalnya musuhnya tuh yang tipe pegang botol, jauh lebih penting. Jadi lu meskipun lu menghambat farm lu sedikit, tapi kalau musuhnya nggak ambil rune itu bakal tetap nguntungin lu, gue bilang. Karena ya Iya, dengan rune itu dia bisa pergi ngegeng, bisa refill botolnya dan lain-lain gitu. Jadi iya, iya. lu memperlama farm lu buat dia juga dia perlambat gitu gerakan dia. Mm-mm. Oke. Poin itu udah dapet. Dapat, dapat. Sip. Selanjutnya lu kan mau bikin deso nih. Gue lupa sih gue lihat ini atau enggak, tapi yang gue harap adalah lu nggak ngegeng Mm. sampai tiga hal tersebut yang tadi gue bilang, yang tadi lu bilang. Mm-mm. Lu dapet rune, Mm-mm. lu jadi deso, atau enggak lu apa temen lu di dive gitu.
Meskipun invokernya ngegeng, tapi kalau misalnya mereka ngedive, bodo amat, diemin aja. Oke. Biasanya Oke. di blame sih. Oke, gini. Gua kalau di blame gue bakal mute aja sih sebenarnya. Oke. Cuman kalau soalnya teman-teman lu nggak bakal tahu kayak TA tuh emang hero-nya yang butuh barang dulu baru bisa gerak gitu. Kalau nggak ada barang dia nggak bakal mau gerak. Nih kayak gini, lu dapat DD, ini bagus nih, tapi lu jangan kelamaan. Gua tau lu nggak tahu Iya, ada sentry sini, tapi lu kelamaan gue bilang. Nih, iya, iya. lu Soalnya kenapa? dulu itu kayak dikasih insight gitu sama coach sebelumnya itu kalau merasa bisa apa merasa cukup kuat gitu coba apa trap jungle-nya musuh terus di kayak ada yang lewat situ langsung dihajar gitu makanya aku itu maksudnya nyegat di situ gitu. Oh, oke. Lu cegat di sini kalau ada deso gue nggak bakal komen nih. Iya, iya, betul Tapi lu sih. belum ada deso gue komen gitu. Itu sih. Mm, iya, ini fatal sih. Tapi kalau misalnya lu cegatnya di sini juga gue nggak komen sih sebenarnya. Kalau ini masih ada bounty ya. Tapi kan Mm, lagi nggak ada. mm. Gue lebih prefer DD lu buat farming ini, ini, sama ini. Jadi Iya, deso lu dapetin tower atas. Itu sih. oke. Jadi gini. Itu bener tuh yang coach sebelumnya yang ngajarin lu tuh bener banget, oke. Tapi bukan hero TA, oke. Bukan itu TA. Bukan TA. Oke. Siapapun itu bukan TA. Bukan TA, bukan Medusa, bukan Arc Warden. Oke. Iya, iya. Itu tiga hero mau nge-farm. Kayak kalau misalnya lu kebalik deh, musuhnya main TA, lu main Invoker nih. Lu cegat mereka di sini. Itu gua nggak komen tuh. Itu gua kayak oh ya udah, lagi nggak hoki aja di sentry di sana. Iya. Oke. Itu poin yang gue pengen kasih tau. Intinya lu harus membedakan yang bikin space dan yang mau nerima space. Iya. Lu di kondisi ini lu lagi mau nerima space. Hmm. Ups. Oke. Nah kayak gini lu fight nggak apa-apa nih, temen-temen lu. Terus tapi pas Phoenixnya udah masuk dulu lagi lu mundur aja udah. Oh, mundur ya. Tapi lu dapet kill jadi gue nggak bakal komen sih. Oke. Oke jadi gue jadi lu nih sekarang. Gue bakal bawa 2 salve sama 1 mangga, beli smoke, ajak Fenye gue atau Bara gue buat perang Oke. di titik ini sekarang banget, buat perang ke atas. Kenapa tuh? Lu tahu konsep ini nggak? Kayak tower ini gampang banget dihancurin, dan ini tuh penting towernya ketimbang tower bawah. Kenapa gitu, Bang? Belum tahu ya konsepnya ya. Belum tahu. Jadi gini, setiap tower itu ada ngedefense sesuatu, oke. Itu dulu. Hmm, Nah jadi pertanyaan gua, tower ini ngedefend apa? shift lane mungkin. Oke, gue jelasin aja langsung. Tower ini Oke. ngedefend 2 creep ini, creep sini sama creep sini, oke. Oh, I see. Dan bikin kalau misalnya lu mau bikin rotasi ke atas nih, mau bikin rotasi ke sini, musuh nggak mungkin datang dari sini lagi nih. Yang bisa Iya, lu iya. tebak adalah musuh datang dari sini, atau nggak datang dari sini, atau nggak datang dari sini, Iya, iya, iya. oke. Oke. Jadi di setiap tower tuh ada fungsinya masing-masing. Ada yang dia defend lah pokoknya. Anggapannya lu udah hancurin mid tower sama top tower. Kalau lu ngegeng ke bagian sini, Mm-mm. spot-spot yang musuhnya bakal datang itu lebih kecil dibanding kalau misalnya lu nggak dapet tower. Iya, iya. Paham nggak? Jadi musuh cuma bakal datang dari sini dan sini gitu. Mm-mm. Oke, itu dulu. Ini semua tower ya. Jadi kenapa gue bilang tower ini lebih penting daripada tower ini? Itu alasannya sama. Jadi ini ngedefend 2 creep nih, 2 camp. Jadi kalau misalnya lu dapet tower Mm-mm. ini, lu bakal dapat 2 camp lebih dari yang lu nggak punya. Dan Mm-mm. ini farm yang aman nih. Map lu jadi kayak gini jadinya. Oke. Oke? Sip. Ini penting banget kalau misalnya lu mau naik rank. Iya, baru tahu sih aku. Eh
apa ya, jadi lu semakin gak takut lah bermain di sekitar sini gitu kalau towernya Iya, udah iya. hilang. Nah, tower mid fungsinya tuh bentar, setiap tower tuh ada ngejaga camp-campnya gitu kan, tapi tower mid tuh Heeh. beda sendiri. Tower mid itu fungsinya biar lu bisa ngegeng lebih apa ya, lebih smooth transisinya. Misalnya gini, lu dari mid towernya udah hancur nih anggapannya, lu bisa Mhm. pilih, lu bisa jalan ke sini kan sekarang, lu bisa jalan ke daerah sini pas lu nge-smoke, Heeh. lu bisa pilih lu mau ke sini atau ke situ gitu, ngerti gak? Iya, iya, Ketimbang lu iya. harus, kalau gua mau ke sini gua harus lewat sini gitu, Iya. lu mau ke sini lu harus belok sini lagi gitu. Itu maksud gua tower mid. Oke, Oke. Ya. oke, gua harap lu paham. Jadi kasih notes ke diri lu sendiri aja kayak gini, menit 10 sampai menit 15 gue pengen seenggaknya ada satu tower musuh yang hancur, gitu aja. Oh, oke. Tower itu Ya. entah tower carry atau tower mid, karena tower offlane tuh biasanya nggak defend apa-apa. Lihat nih, lu bayangin ini Iya. tower paling jauh dari semua camp. Iya. Tower ini benar-benar nggak defend apapun selain shop ini, itu doang sih. Sama hal dengan yang ini sih, yang Radiant, dia defend bagian sini doang kan, dia nggak apa ya, berperan apapun gitu buat mempercepat farm kalian, tim kalian. Iya, iya. Biasanya sih game Dota kalau di high rank tuh kayak gini nih kondisinya. Tower ini dulu, Heeh. baru tower mid, baru tower atas yang ini, baru tower yang ini, baru tuh map udah kebuka luas banget. Itu ya. Oke. Eh, sampai mana gue tadi? Udah paham belum itu? Iya, iya, udah paham. Oke, gue harap ini suatu hal yang susah buat lu implementasiin, tapi kalau buat konsepnya sendiri gampang buat lu ngertiin. Iya, iya. Konsepnya dapet sih, cuman implementasinya ntar Nah iya makanya coba-coba dulu ya. implementasiinnya tuh susah banget dah pokoknya. Dan tim lu juga Oke. harus mengerti nih, kalau misalnya tim lu nggak ngerti, lu harus yang jadi orang pertama yang ngomong, kayak bilang, wah, we need to get tower, uh, either get mid tower or carry tower. Kalau misalnya lu di Radiant ya top tower, kalau misalnya lu di Dire ya bottom tower. Iya, iya. Oke. Dan ini nih, khusus di game ini ya, Iya. gua nggak masalah kalau misalnya lu kena Chrono sendiri. Oke, Kok gitu? oke, gini. eh Mungkin di MMR lu, gue tahu orang-orang MMR tuh orangnya greedy gitu ya. Iya. Sorry, bentar, gue benerin dulu kalimatnya. Lu kena Chrono sendiri di team fight. Iya. Jangan kena Chrono sendiri, kena geng. Tapi di team Iya, fight iya. gitu. Jadi gini, kalau misalnya lu di team fight lu kena Chrono, meskipun lu nggak di save sama Fenge-nya, Mhm. seenggaknya tim-tim lu masih bisa bergerak. Draw lu masih bisa ngedeal damage di fightnya. Oke, itu pertama. Kedua, Iya. ada chance buat lu di save sama Fenge-nya. Mhm. Ketiga, meskipun lu mati, pas lu hidup, lu jangan AFK farming lagi. Lu langsung cari buat fight lagi, ajak tim lu. Karena lu tahu dia nggak ada chrono 80 second gitu Hmm. atau 60 second gitu. Itu sih. Di game, khusus di game Ntar, ini ya. iya, Soalnya aku lu ada tanya, Fenge. ya khusus di game ini kan pick dari draftnya gitu Hmm. kan, ada VK, ada draw. Kalau aku nangkepnya itu justru aku yang harus deal damage paling banyak gitu. Oh, gua Bener nangkepnya nggak malah sih? lu yang, kalau nggak lu, Sladar yang harus jadi bait buat kena chrono. Oh gitu. Jadi gimana ya? Eh Draw-nya nggak mungkin kena chrono nih. Chance buat draw kena chrono tuh kecil banget, soalnya Fenge-nya selalu home one sama draw-nya. Oke. Itu aku nggak perhatiin sih kalau itu. Gue nggak merhatiin juga, cuman gue bakal assume Fenge tuh home one sama draw-nya. Iya. Berasumsi aja. Nah, Oke. lu kena save sama Fenge-nya atau enggak itu bukan bukan apa ya? Bukan urusan lu lagi. Kayak lu kalau kena save ya bagus, kalau nggak kena save ya udah. Tapi apa ya? Kalau misalnya lu makan chrono pun itu nggak gitu parah gitu anggapannya. Itu yang pengen gue kasih tau. Oke, Khusus di oke. game ini tapi. Iya, iya. Kecuali kalau misalnya kayak tim lu ada Oracle gitu,
Kalau misalnya lu kena Chrono Iya. sendiri ya lu minta aja Chrononya gitu. Kan Oracle bisa nge-save lu gampang. Gitu sih. Iya, iya. Tapi kalau Fenge ya semoga aja nggak kena lah. Tapi kalau kena ya udah. Iya, iya. Soalnya aku pas game ini ngindarin Chrono banget sih. Nah iya itu yang gue lihat tuh. Lu takut banget sama Iya. Chrono. Jadi gimana ya? Gue lebih mending gue yang kena Chrono kebanding draw gue yang kena Chrono gitu. Tapi Hmm. gue udah gak harus deal damage duluan sebelum gue kena Chrono gitu. Ngerti gak? Enggaknya Iya, iya. gue jam ke Invokernya HP-nya seperempat, terus gue yang kena Chrono. Ngerti gak? Iya, iya, iya. Ya itu. Em, Oke, itu gue harap lu paham dulu. Iya, iya. Paham sih. Eh, Oke, selanjutnya nih masalah gue tuh kalau tower ini gak hancur nih, gue Heeh. nggak tahu sebagai draw gue nggak tahu harus main di mana. Tempat farm gue cuma di Iya. segitiga ini doang. Kalau gue main draw, Mm-mm. jadinya. Kalau misalnya lu hancurin tower ini, drawnya bisa farm segede ini, gitu sih. Oke. Jadi lu dapet objektif juga mengenable tim-tim lu buat farm lebih banyak gitu. Iya. Ini tilted banget sih, Gi. Ini kenapa? Gara-gara DC. Nggak Oh, tahu internetnya tiba-tiba mati. gini sih. Ini gue gedek banget pas gue liat replaynya. Lu Yang kan mana DC tuh? nih, Mm-mm. reconnect, pulang ke rumah nggak apa-apa. Ini masih nggak apa-apa nih. Mm-mm. Masalahnya lu udah sekarang harus udah ngajak support lu. Kalau nggak offlane lu buat bikin plays, lu jangan muncul lagi di map kayak gini. Lu baru jadi bling lu. Oh, iya. Ini bener-bener spike lu hero terkuat di game ini sekarang. Gak, gak ada Oke, hero lain yang bisa ngelawan lu kalau 1v1. Jadi oke. lu harus apa ya, mengerti juga kalau misalnya lu sekarang hero terkuat di game ini, dan hal yang harus lu lakukan adalah kalau nggak bunuh orang, bikin orang rotasi ke lu. Oke. Seminimalnya adalah sejelek-jeleknya nih ya, paling jeleknya adalah void chrono lu, musuhnya kill lu. Oke, itu udah paling jelek. Mm-mm. Tapi abis lu respon ya lu go lagi karena dia nggak ada chrono. Oke, Iya, iya. gue tahu musuhnya hero nya team fight-nya bagus banget, tapi kalau misalnya skill-skillnya masih up, lu harus seenggaknya ngebait skill musuhnya gitu buat Oke. pakai. Atau enggak lu bahkan sekarang bisa Roshan. Itu sih. Kalau Iya. enggak lu Roshan dulu baru dapetin towernya gitu. Paham nggak? Iya. Soalnya gue Jadi gede gini banget Bang, dan aku mau sekalian tanya gitu kan. oke. Jadi kalau mindsetku main TA itu biasanya di bracket sebelumnya ya, itu kayak selalu lebih cepat dari ini itemnya dan selalu dominasi mid gitu. Oke. Paling paling banyak 80% sering menang gitu. Nah, masalahnya kalau udah kayak gitu itu udah dagger aku berani kemana-mana gitu. Masalahnya di sini aku merasa aku kalah banget sama invokernya. Nah, makanya karena aku merasa kalah sama invokernya, aku merasa aku kudu BKB dulu, baru berani itu sih, Oh, berani maju roaming-roaming. ya. Iya, karena kayak apalagi dapat Phoenix gitu kan. Sekali kena semburannya langsung kalut. Em, Itu sih mindsetku yang pas di game ini ya. Gini aja deh. Em, Mindset itu bener juga, oke. Cuman Hmm, lu jangan terlalu bergantung sampai item lu harus jadi banyak banget gitu. Item lu iya, cukup iya, ini dua aja lu udah kuat kalau misalnya sebagai TA. iya, iya. Em, Gimana ya gantinya? Gak tau sih, gue cuma bakal bilang kayak lu jadi Deso sama Blink aja, lu udah Mm-mm. harus mulai bergerak, kasih space ke temen-temen lu. Iya, iya. Karena lu udah menerima space yang cukup lama gitu dari temen lu. Ya, jadi kalau meskipun lu mati juga, drawnya bakal dapat Mm-mm. space aja gitu seenggaknya. Kalau nggak dia farm di triangle dia farm di sekitar sini gitu dapetin tower mungkin kalau misalnya lu smoke-nya ke daerah bawah. Gitu Iya, sih. iya. Oke. Soalnya gini, beda sama lu cara cara lu main carry. Kalau misalnya lu main carry kan kayak gitu juga. Lu pengen dapat timing item terus baru lu fight, kayak misalnya lu main Sven dapat Aghanim baru fight gitu. Iya, iya.
Tapi kalau TA, item-item kecil lu itu udah bisa bikin lu ngefight. Oke. Gue paling nggak suka kayak gue main TA tapi gue harus respon ke apa gerakan musuh. Gue Iya. lebih prefer kayak gue main TA, gue bikin musuhnya kaget, abis itu semuanya TP ke gue. Hmm. Meskipun gue mati di sana, menurut gue udah kayak, oh 3 TP, ya udah nggak masalah, 3 TP dan 1 krono gitu misalnya. Ya udah, Iya, iya. nanti gue fight lagi kalau gue udah hidup, gitu sih. Oke. Dan juga kalau lu emang niatnya mau main apa ya, split pushan terus karena musuhnya tipenya team fight banget, Mm-mm. mungkin lu bikin Aghanim sih, jangan bikin BKB. Aghanim ya. Consider bikin Aghanim. Soalnya gini, Oke. Aghanim lu tahu fungsinya kan? Iya, iya. OP banget. Bikin farming lu makin Apa? cepet dan tidak mengganggu farmingnya Draw. Itu sih yang pengen, Oh, itu sih yang gue pengen. bisa kanan kiri gitu ya. Nih, hal kayak gini yang gue nggak mau nih. Lu, gue tahu lu nggak apa-apa kena Chrono. Cuman Mm. meskipun lu lihat, meskipun lu lihat void, sorry, meskipun lu lihat voidnya di atas, hal kayak gini yang gue nggak mau nih. Ini cacat banget. Apa tuh? Lu bertiga under vision Mm. musuh deket-deketan. Gue Oh. lebih baik lu gak pukul creep itu, terus lu AFK di sini, di sekitar pohon sini, atau nggak di Hmm. sini. Itu jauh lebih baik. Takutnya langsung di open fight gitu tah. Itu salah satunya. Cuman Oh. lu bakal lebih bikin musuhnya takut kalau misalnya lu nggak muncul di map. Ngerti gak? Oh, I see. Iya, 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 iya. Jadi Bener-bener. gini, anggapannya ini anggapan yang rada aneh sih, cuman anggapan aja lah ya. Kalau misalnya lu TP ke sini, Hmm. musuh-musuhnya pasti berani dong di sini. Nggak ada lu, Iya, 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 iya. makanya itu. Itu salah satu contohnya. Sama hal Oh. kayak yang di sini. Kalau lu muncul, ya musuhnya lihat lu. Lu nggak mungkin berani jam ke orang lain gitu. Hmm. Gitu sih. Tapi kalau musuhnya nggak lihat lu bisa jam kapan aja nih sekarang. Itu sih. Iya. Tapi lu dapet tower juga sih, jadi nggak masalah ini. Tapi kalau misalnya lu sering-sering kayak gitu, lu pasti suatu saat bakal kena gap gitu. Ke gap sama musuhnya, keculik. Iya. Apa ya? Banyak konsep-konsep ini yang menurut gue susah banget sih lu implementasiinnya. Lu harus apa ya? Harus tahu sendiri gitu, kayak sadar sendiri. Oh, gue lagi kuat nih sekarang, gue bener-bener. Kalau misalnya gue dibunuh pun, nanti gue hidup, gue bisa fight lagi gitu. Lu harus Iya. apa ya? Banyak main sih gue bilang ini, biar lu bisa Iya, sadar. iya. Ya ngomong-ngomong lu banyak main TA, kenapa nggak master tier? Atau baru beli Enggak apa? data plus? Master tier. Oh, enggak. Aku data plus pertama dulu doang. Oh, oke. Okay. Enggak pakai. Itu kan yang updatean baru yang ada data plus lagi itu sampai level 5 itu. Oke. Okay. Jadi apa ya, gimana ya bilangnya? Hal yang gua gak suka dari game ini tuh, lu gak gitu consider hero-hero temen lu juga sih, gue bilang kayaknya ya. Hmm. Soalnya strategi tim lu nih in general tuh di menit awal baranya bakal bikin rusuh kan, lane orang. Ya. Di menit 10 kalian udah mulai build up buat dapetin tower. Di Hmm. menit pas lu udah jadi deso, lu udah pengen dapetin Roshan. Pas lu dapetin Roshan, lu dapetin 1-2 tower, habis itu lu jadi blink. Pas lu jadi blink, harusnya lu udah smoke ke musuh dan bunuh-bunuhin musuhnya. Hmm. Game plan Ya. tim kalian tuh kayak gitu sebenarnya. Nah cuman kayaknya nggak ada komunikasi dari tim kalian, jadi kayak kalian cuma nerima respon dari musuhnya, ngapain loh? Itu yang Iya. yang menurut gua salah. Harusnya kalian pikirin game plan kalian sendiri dulu. Kalau misalnya musuh yang ngerespon, itu lebih bagus gitu menurut gua. Hmm. Karena hero-hero kalian bukan cuman Feng-nya doang yang menurut gua bagus buat ngerespon gerakan musuh. Ini juga Iya. retarded sih, bentar. Eh, Kalau Rosan tadi consider ada Chrono gimana, Bang? Takutnya di snatch gitu. gua nggak fight. Bentar Roshan.
Nah makanya lu bisa smoke dulu baru Roshan, Oh, smoke bunuh satu orang gitu. baru Roshan gitu. Hmm, Dan lu Roshannya cepet banget loh, lu ada Sladar bro. Fenge, iya, iya, iya Fenge bikin benar. apa? Aduh, Fenge bikin Netherlands, what the fuck. Eh, ya karena itu sih gue bilang susah banget lu ke gap buat di chrono. Soalnya lu Roshannya nggak ada Hmm, di bawah, nggak ada 10 detik. Terus lu kalau nge-smoke kuat banget karena Sladarnya itemnya pasti nge-rush blink. Tahu lu bikin deso gitu. hmm, Itu sih. iya. Tapi kalau Sladarnya bikin Aghanim ya bokot mau ngapain lagi anjir. Oke. Ini salah satu yang gua nggak suka juga. Lu jam ke Phoenix saja udah salah nih. Gimana ya? Ini banyak banget salahnya. Yang pertama yang gue mau kasih tahu tuh, tim lu udah Hmm, mati dan lu maju. Itu pertama. oke. Yang kedua itu lu majuin Phoenix. Yang ketiga harusnya lu nggak, sorry. Yang ketiga harusnya lu nggak berada di sini sekarang. Harusnya lu di sekitar sini sekarang. Itu tiga hal sih. Jadi yang pertama lu jelas banget musuhnya lagi rame. Lu harusnya avoid dia kan, karena tim lu lagi mati. Hmm, Nih, gue jelasin deh gimana. Kalau gue yang main bakal kayak gimana nih. Oke. Kondisinya kan kayak lagi kayak gini nih. iya. Gue drawnya ke atas. Gue bakal farm mid kayak gini, bener. Gue liat rame di sini nih. Gue stay nih. Gue stay di sini. Gak gerak-gerak. Tapi gue liat baranya mati. Ya udah, gue udah nggak mau Hmm, fight lagi. Gue udah langsung langsung mundur aja push nih. gitu ya. Langsung ke sini gue. Iya. Soalnya midnya, ya mau gimana? Ada gue juga gue nggak guna. Gue kena chrono, gamenya over. Hmm, hmm, Gue mendingan dapetin tower ini trade sama mid gue, atau nggak gue pakai glyph gue biar gue dapet tower ini gitu. hmm, hmm. Kurang lebih gitu sih. Dan Kenapa? ini pengennya juga fuck. Oke, jadi idealnya di game ini pengennya tuh cuma boleh nge-swap di antara TA atau nggak draw. Doang sih. Iya, Itu hal yang dia nggak tahu, tapi lu juga nggak bisa ngendalin kan. iya. Ya, mungkin gue bakal kayak gitu sih. Gue nggak bakal mati di sini. Gue bakal mati di sekitar sini paling. Iya, iya, iya. Karena gue pengen dapetin tower ini. Terus the fuck? Oh, butterfly dah. Oke, selanjutnya gue nggak suka itemization lu abis BKB. Ini aku bikin anu ya, Daedalus kok nggak salah. kristalis. Ya, Kristalis. Gue nggak suka banget Kristalisnya. Iya. Nah, tahu nggak kenapa gue nggak suka? Tahu dulu nggak? Nggak tahu sih. Oke. Tim kalian bukan butuh damage. Bukan apa? Bukan butuh damage. Oh, Yang tim kalian butuhkan itu item biar musuhnya nggak pakai spell. Atau nggak item biar musuhnya langsung mati. Tuh lihat damage kalian aja hmm, udah bikin semuanya meleleh. Ngapain bikin item damage hmm, lagi? Lu lihat, buset, meleleh anjing. Oh my god, nih semua orang meleleh kalau ngedive kalian. Kalau kalian mau respon, responnya kayak gini. Musuhnya harus ngedive dulu. Kalau musuhnya nggak ngedive, jangan ngerespon. Apa ya? iya, iya. Ya gitu sih. Ini bagus nih. Nah, ini gue baru belajar nih. Ini gue hal yang baru gue pelajarin kayak bulan yang lalu. Jadi di saat tim kalian lagi nggak ahead, di saat tim kalian kalah nih kayak gini, kondisinya sebelum fight ini kan kalian kalah nih, ya kan, 6K. Hmm, Belum saatnya kalian buat dapetin tower habis menang suatu fight. Belum saatnya kalian buat hancurin tower ini. Nggak worth it banget gue bilang. Jadi begitu ya. ini gue baru belajar nih. Hmm, Ini gue nggak tahu bener atau salah, tapi menurut gue ini bener. iya, iya. Gue juga nggak tahu ada pro player yang kayak gini atau enggak. Tapi di saat kalian menang fight ini, gue lebih mau gue dapetin vision di sekeliling gue, di sini, vision di sekitar sini, nggak tahu dimanapun lah, di sini atau nggak di sini.
di antara daripada gue dapetin tower ini, karena musuhnya pasti bakal go lagi ke gue dong, kan? Atau enggak musuhnya Iya. bakal chill and farm, salah satu dari itu. Gue pengen tahu gerakan musuhnya kemana, ketimbang gue dapet satu tower gak guna ini. Iya. Itu gue baru pelajarin, itu gue nggak tahu bener atau enggak, cuman gue percayanya itu yang paling bener. Oke. Karena apa ya, nih lihat, kalian menang fight, networknya udah naik lagi nih. Di antara dapetin vision atau enggak menangin farm deh pokoknya, jangan dapetin tower ini. Hmm. Karena gue juga dulu autopilotnya ya, oh musuh mati, gue pengen dapetin objektif gitu, kalau kayak Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, gue kasih tahu ada titik dimana lu pengennya langsung naikin menangin network kalian, jadiin item kalian dulu, baru dapetin towernya belakangan. Soalnya kalian hancurin tower tuh gak ada 5 detik towernya hancur. Kayak gini. Iya. Nah, kayak gini, hal-hal kayak gini yang pengen gue, yang bakal gue lakukan. Gue bakal abisin jungle mereka, gue bakal trap-trapin daerah mereka, gue bakal suruh support gue pasang observer di daerah mereka gitu. Biar gue tahu gerakan mereka nextnya apa. Ketimbang kayak gini, kalian dapet mid tower, yaudah kalian lost back to farming. Padahal kalian sekarang kuat banget, nggak ada chrono, musuhnya lagi farming. Sekarang ya saatnya kalian go lagi. Hmm. Hmm. Gitu sih yang gue yang gue lihat ya. Kalau misalnya Iya, kalian ada iya. observer di daerah mereka, lu bakal tahu nih, anjir mereka cuma chill and farm, nunggu chrono up. Ya udah kita go lagi. Iya, iya, iya. Jangan sampai kalian main di timing musuhnya. Itu sih yang pengen gue highlight. Paham nggak? Jangan sampai apa, Bang? Jangan sampai lu main di timing musuhnya. Kayak chrono up, ya udah Oh. kalian siap-siap lagi. Kalian harus main di Oh, pas mereka downtime, pas chrononya down, pas epicenternya down, egg-nya down, iya, iya. gitu. Oke. Itu gak cuma di game ini ya. Iya, Itu iya, iya. di semua game juga kayak gitu. Kayak kalian juga game hero-hero kalian tuh temponya cepet banget. Kalian apa ya? Gimana bilangnya? Abis menang fight kalian bisa fight lagi. Itu maksud gua. Kalau misalnya Hmm. tim mereka kan abis fight gak bakal mau fight lagi sampai ulti mereka up kan. Iya, iya, iya. Nah itu maksud gua, tempo kalian tuh cepet di mid game. Iya, Fight, iya. mati, fight lagi, mati, fight lagi gitu. Jadi kalian bisa pressure tower terus-terusan. Itu poin gua. Oke. Dan yang gua apa ya? Yang menurut gua lu kurang adalah sense game plan lu masih nggak ada nih. Apa ya? Lu main sampai mid game jadi Deso Blink Dagger BKB ya berharap menang aja gitu. Tapi kagak kagak mikirin kayak gue pengen menang dengan cara begini gitu. Ngerti gak? Semoga ini make sense sih. Halo? Halo, halo? Halo? Halo, halo? Halo? Gue yang gue nggak ada suara. Hmm, halo? Halo, halo. Yuk. Dari tadi gue ngomong ada suara nggak? Halo? Halo, halo, halo? Halo, halo, halo? 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 Halo, halo, halo? Halo?
Halo. Hmm. Ini udah bisa sih, Oke. tapi takutnya kumat lagi. Hujan Hmm. ini loh, Bang. Oh ya udah, cobain aja dulu. Kalau kumat lagi ya Iya, nanti iya. gue bakal sadar kok. Oke. Tadi sampai mana Sorry putusnya? ya, Bang. Sorry ya, Bang ya. Oh, slow. Tadi sampai mana putusnya? Em, sampai mana tadi? Tadi gue ada jelasin tentang kayak kayaknya lu kurangnya itu lu nggak ngerti game plan buat menangin Oh, gamenya. iya game plan. Ya, baru baru bilang game plan terus langsung putus. Oke, yang gue pengen Ya, bilang tuh kayaknya lu kurang mengerti. Ya, lu jadi biasanya lu kalau main TA tuh kayaknya kayak gini deh. Langsung jadi Blink Dagger, Deso sama BKB. Lu tuh kayak cuman ya udah gue harap gamenya menang gitu. Tapi yang harusnya hmm, lo lakukan adalah oke, gue jadi BKB, Blink Dagger sama Deso. Gimana cara gue menangin ya. gamenya gitu. Itu yang menurut gue lu kurang. Nah, nih Gimana yang cara menangin apa, Bang? gimana cara lu menangin gamenya dengan item lu kayak gini. Oke. Oke. Jadi apa ya? Itu udah paham dulu belum? Em, Karena di setiap situasi buat- game lu berbeda gitu. iya, aku nggak 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 tahu sama sekali sih kayaknya game plan. Nah, Kalau kalau supportnya lagi oke, lagi komennya lagi banyak gitu, lebih lebih chance menangnya lebih banyak. nah itu yang pengen gua rubah buat lu. Gue pengennya Iya, lu iya, yang ngelit tim lu, bukan tim lu yang nyuruh lu. iya, Oke. iya. Jadi nih gua kasih salah satu contoh random aja nih. Gua ambil Iya. game lu yang ini yang kalah. Gua nggak tahu nih isinya apa. Iya. Gue liat musuhnya X PA X PA AA Rubik Lipo. Oke. Game ini lu pas udah jadi Blink atau Deso lu pasti dapet top tower. Oke. Itu udah pasti. Nah, habis itu pas lu jadi keduanya, lu tuh udah bisa bunuh siapapun. Nah, habis itu lu Hmm. bikin BKB into MKB. Soalnya masalah lu itu pas lu jadi BKB itu TA doang. PA, Phantom Assassin ini. Iya. Nah, gua lihat dari sini ya, dari sini udah bener nih. Nih, ini udah perfect banget kan game lu. Nah, Iya. habis dari sini yang lu harapin adalah lu harus ngomong ke Oracle-nya. If they jump on me, don't ult the other. Just ult Hmm. me. Pokoknya lu doang Iya, nih. iya. Apa ya? Lu sama Juggernaut doang lah pokoknya yang penting banget di game itu. Gak boleh Iya. mati. Iya, iya. Nah, apa ya? Gimana ya? Kalau misalnya dia nggak mau ult ya, ya wes itu urusan dia.
Cuman ya Iya. seenggaknya lu udah ngomong gitu. Nah, Iya, game iya. plan lu pas lu udah jadi MKB tuh udah berbeda lagi. Pas lu jadi MKB ya lu pengen nge-smoke terus-terusan cari PA-nya. Meskipun dia ada blur ya, Iya. eh, meskipun dia itemnya kayak gini, gue pengennya lu 24 jam carinya PA doang. Jangan cari X, jangan cari AA. Soalnya itu hero-hero yang udah gak guna di menit pas lu jadi MKB gitu. Itu Iya. yang gue pengen lu tahu. Ya, dan target lu di nih, gua ulang game ini ya. Iya. Di fight yang ini. Oke, ini satu note aja, satu hal buat di note. Yang pukul tower satu orang aja, jangan dua. Kalau Iya. misalnya musuhnya nggak muncul di map, kan yang muncul cuma invoker di sini. Dan Mhm. yang pasti defense itu Sand King atau enggak Phoenix. Yang pukul tower cukup satu aja. Sisanya jangan muncul di map. Kayak yang gue jelasin tadi kan. Lu kalau nggak muncul Iya. di map, musuhnya bakal lebih takut. Gitu. Iya, iya. Oke. Itu hal general juga sih. Kalau lu kuat, jangan Iya. sering-sering muncul di map. Oke, oke. Dan yang ini gue nggak suka nih. Tim lu berantakan sekarang habis telur kan. Heeh, heeh. Habis telur tim lu berantakan. Ya kalau bisa reset. Kalau misalnya nggak ada yang ngeculik, reset. Jangan coba cari musuh lu lagi pas telur. Mmm. Ini bukan masalah gue nggak suka lu kena krononya. Ini masalahnya pas telur, seidealnya lu langsung Mhm. di otak lu sama tim lu langsung kayak reset, main jauh dari telur. Iya. Nah, kalau misalnya lu kena krononya di bagian sini, gue nggak komen nih. Di bagian sini nih. Mhm. Nah, Karena masalah, timnya deket gitu ya? iya karena Feng-nya deket. Kan tim lu deket. Iya, iya. Nih, malah lu Ini turn, kejauhan. terus lu ke si invoker jadinya. Bagus sih targetnya invoker, cuman gue pengennya lu delay itu 5 second lagi gitu. Kalau misalnya lu delay 5 second lagi, ya gue nggak tahu sih fightnya bakal jadi kayak gimana, cuman yang gue tahu lu nggak bakal mati gitu. Iya, iya, itu salah sih, salah fatal sih. Oke. Terus apa lagi ada, gue pas lagi diem-diem tadi gue ada banyak hal yang pengen gue omongin. Ntar gue mikir dulu. Oh ya, itu yang gue pengen bilang, setiap game tuh beda-beda gitu kondisi lu menang. Ada yang emang lu harus main yang gak boleh muncul di map terus-terusan, ada yang lu pengen muncul terus-terusan di map, ada yang apa ya, lu tunggu jadi suatu item yang bener-bener besar dulu kayak MKB Hex, MKB Bloodthorn gitu, baru lu mau muncul. Tapi di game ini Mhm. menurut gua lu harus jadi Deso Blink, lu udah bisa kuat kemana-mana. Meskipun lu di Chrono, lu harus udah go lagi next pas lu hidup gitu. Karena dia gak ada Chrono. Iya. Ya, itu sih yang hal yang pengen gua garis bawahin banget. Jangan takut karena lu mati karena Chrono dia. Soalnya Mhm. lu nggak bakal mati sama Chrono dia lagi di 2 menit selanjutnya. Gitu. Lu Kenapa di bisa dua gitu? gini. Dia baru Chrono lu habis itu bunuh lu. Oke. Mhm. Artinya lu bener-bener nggak mungkin di Chrono lagi dong. Oh Jadi iya, kalau krononya udah nggak ada ya, ya. mindset lu tuh kayak ya udah gue udah nggak mungkin mati sama voidnya lagi selamanya sampai 2 menit. Mhm. Nggak selamanya sih. 2 menit ke depan. Iya. Ya itu yang harus lu punyain. Iya, iya, iya. Ini sama hal kayak lu main Storm. Kalau misalnya lu main Storm Spirit ya, Nah. Storm juga kayak gitu. Kalau misalnya lu baru mati kena Chrono, lu jangan takut buat gue lagi. Karena ya lu nggak bakal mati sama Chrono lagi gitu. Hampir semua hero sih, tapi ini hero-hero yang gue pengen garis bawahin aja. Dan menurut gue ini Iya. penting banget konsepnya. Oke, kalau itu udah, mostly itu sih. Gue pengennya lu di game ini bikin hex sih, bukan bikin kristalis. Jelek banget ini. Aku bikin itu sih, jatuhnya apa? Pengennya bikin karena Ghost Captain-nya banyak tuh. Ah, oh, nullifier ya. Nullifier ya. Gini, nullifier atau hex terserah. Gue lebih prefer Hmm. hex. Oke. Soalnya nullifier musuhnya masih bisa BKB. Kalau hex kan gue ada waktu 2 detik buat bunuh musuhnya. Iya. Kalau nggak mati ya gue bisa mundur. Gitu. Itu sih. Iya, iya, iya. Um, oh iya.
Bentar ya. Gua nggak sukanya kalian mainnya pasif banget padahal kalian kuat tuh sebenarnya. Soalnya musuhnya cuma nunggu ulti doang kerjaannya. Kalau misalnya musuhnya nggak ulti tuh ya udah apa fightin aja, jangan takut-takut banget gitu. Hmm. Itu kalau dipaksa smoke gitu baru jalan. Karena gameplaynya emang nggak paham sama sekali sih. Hmm, Jadi kan ada support-support yang aktif, ada yang pasif kayak gini gitu. hmm. Biasanya malah menit apa level 6 itu udah langsung di-smokein gitu. Dipaksa smoke gitu. Itu kalau misalnya itu harus inisiatif baranya sendiri sih. Kalau misalnya emang dia mau nge-smoke kan. Cuman lu juga harus tahu apa ya? Tahu spike point hero lu sendiri juga. Nih, Iya, iya. lu baru jadi Deso aja udah kuat banget. Lu baru jadi Hmm. Blink aja udah kuat banget. Lu level 6 aja udah kuat banget. Terus lu pas Hmm. jadi BKB tuh udah gak ada yang bisa bunuh lagi di game ini gitu. Lu harus tahu hal-hal kayak gitu. Iya, iya, iya. Wah, DC lagi anjir. Sedih banget ini. Itu tilted banget. Kan niatnya mau main sekali buat ntar ntar replay yang paling baru aja deh aku main gitu. Hmm, Ternyata lah kok di sini pingnya parah-parah gitu. oke. Aduh anjing. Wah, ketahuan. Iya. Ini gue blame lu banget sih. Ini follow up lu lama banget. Kenapa? Ini gue blame lu. Apa ya? Beli. Blame. Gue salahin lu. Oh, beli. Oh, gak Apa apa-apa ya? sih. Ini apa ya? Kalau lu nge-smoke lu harus selalu siap dah pokoknya. Jangan nih, gue nggak tahu lu ngapain nih. Ini gara-gara ini lu nggak dapet kill void. Gara-gara lu klik ke bawah, lu nggak Iya. dapet kill void. Ini kill yang kill yang bisa menangin game kalian banget nih. Iya, iya, Ini iya. yang bisa bikin game kalian back in the game, dapetin Roshan atau enggak dapetin top tower itu. Atau enggak dapetin Hmm. seenggaknya network lebih banyak lagi. Iya. Tapi gara-gara lu klik ke bawah, lu gak dapet kill void dan harusnya Iya, iya. lu mati semua nih di sini. Gua nggak tahu nih hasilnya apa. Simply gara-gara itu doang anjir. Lu klik ke bawah. Intinya pas lu nge-smoke lu udah harus bener-bener ready lah. Jangan kayak Hmm. meskipun ada kurir lu datang lu bodo amat lu pulangin aja gitu. Iya, iya, iya. Meskipun apa ya kayak meskipun temen lu ada yang nggak mau ikut cuek aja lu mendingan fokus ke game lu sekarang aja gitu kalau lagi nge-smoke. Iya, Dan iya. kalau mau go aja gitu. Jangan takut-takutan maksud gua. Oh, iya, iya. Meskipun lu tahu ya gue juga dulu kayak gini nih, meskipun gue tahu voidnya ada Q, gue tuh selalu pengen voidnya Q dulu baru gue bunuh. Nah itu menurut Hmm. gue mentalitas yang salah. Harusnya gue burst dia sebelum dia bisa Q, itu yang bener. Kalau misalnya dia Q ya udah kita Oh. fucked up, ya nggak masalah kita fucked up gitu. Tapi gue Hmm. ekspektasi gue adalah dia kena burst dulu sebelum dia Q, pokoknya itu yang gue Iya, iya, iya. pikirkan. Dulu gue juga mikirnya kayak aduh anjing gue kalau gagal gimana nih, gue takut gitu. Kemudian di Q dulu gitu biar lebih aman. Iya, iya. Oke, soalnya itu poin yang susah gue terapin juga. Tapi kalau lu mati di sini ya udah so be it aja gitu. Makanya kalian udah mencoba gitu daripada hasilnya kayak tadi. Iya, iya. Oke, ini kelamaan. Kalian stay di sini Iya, kelamaan. iya, iya. Benar. Udah lihat gini. Gimana ya? Kalau misalnya wave kalian di under tower semua, kalian menang fight pun di sini, Hmm. itu bakal jauh banget buat dapetin tower mereka, buat dapetin objektif mereka. Oke. Iya, iya. Hal yang gue mau adalah kalau misalnya kalian mau nge-stay di sana, meskipun under Hmm. vision ya, meskipun under vision, Hmm. tengahnya creepnya udah melewati perbatasan sungai ini. Creep kalian di sini, creep kalian ada yang di sini, ada yang di sini juga gitu. Ngerti gak? Hmm. Biar lebih Iya, dekat iya, sama paham. tower. Biar lu mau dapetin tower lebih gampang lah pokoknya. Iya. Habis team fight langsung tower gitu ya. Di antara itu atau enggak Rosan lah, terserah. Atau enggak menangin Iya, network iya, kalau iya. misalnya kalian udah behind banget. Oke. Aduh, Aegis gak bagus kalau di draw.
mendingan lu yang pegang Aegis dah. Aegis gak bagus di draw. Itu satu hal yang gua pelajari. Iya. Soalnya draw butuh space, dan kalau misalnya dia mendingan pegang cheese, gue bilang, timbang Hmm. draw yang pegang Aegis. Gue tahu sih niatnya, dan ini juga salah drawnya sih, gue bilang dia bikinnya butterfly bukan E-Blade. Kalau dia bikin E-Blade, dia bisa selamatin lu juga kalau misalnya lu yang kena chrono. E-Blade, Ya, Eternal Blade. iya, sumpah gue nggak bercanda. Dia kalau bikin Ethereal Blade itu bakal lebih Kalau bagus di Chrono daripada. langsung di Iya, Ethereal gitu ya. kalau misalnya lu kan mau di chrono di game ini kan, cuma lu doang nih target Hmm. chrononya. Ya udah, Hmm. dia chrono lu, dia tinggal E-Blade-in, nggak kena pukul, aman. Dia si Iya. musuhnya harus bikin nullifier lah, harus bikin item-item aneh lah pokoknya, yang bukan item void banget. Iya, iya, iya. Gitu sih. Gua bahkan gue lebih ketawain dia bikin butterfly daripada bikin E-Blade, sumpah. Ini item terjelek yang bisa lu dapat di draw di menit 15. Lu bisa bikin Shadow Blade, lu bisa bikin BKB, lu bisa bikin Hurricane Pike. Kenapa butterfly? Iya. Oke. Atau sih, gua feel like kalau misalnya kalian hilang 2 Rex ini, kalian masih ada way back in the game gitu loh. Masih bisa menang. Hmm. Karena ya gini, damage kalian tuh sakit banget. Hmm. Dan yang penting tuh cara eksekusi kalian di fight-nya. Bukan Iya. masalah item kalian behind seberapa banyak. Soalnya, kayak, meskipun item kalian behind, nih, kalian kalau misalnya berlima nge-smoke, kalian bisa dong langsung bunuh invoker-nya. Iya. Dengan sekali maju aja gitu, dia bakar, lu melt, pukul, hilang langsung, gue bilang. Siapapun Hmm. di game ini, kalian kalau misalnya langsung majuin pasti hilang. Itu sih yang pengen gue highlight. Tapi gue nggak melihat gerakan kalian nge-smoke sama sekali di game ini. Itu yang gue Iya. gedek. Oh iya, yang bisa gue mark di sini. Ntar gue mikir. Ya, sama itemization itu juga penting, weh. Lu kalau bikin Iya. hex di sini bagus banget lah. Pokoknya lu chance buat lu menang makin tinggi ketimbang lu punya MKB. Soalnya lu tau gak sih MKB nggak? Oh, dia bahkan nggak ambil backtrack. MKB nggak nge-pierce into backtrack. Tau nggak? Gimana itu? Lu bikin MKB fungsinya buat apa ini? Damage aja atau gimana? Karena aku sebelumnya di fate sebelumnya ada miss parah berapa kali gitu, nggak ke masuk apalagi meltku yang nggak masuk Dia apa? di Phoenix sama Void. Pokoknya bahkan di sini belum ada. Butterfly ya. Tapi aku ingatku tadi itu ada mukul-mukul tapi miss. Jadi kayak aku pinginnya instant kill tapi ternyata miss mulu gitu. Oh, oke. Jadi wah, Oke, jadi udah masalah lu MKB nih. cuman One Phoenix doang ya? Gue bakal lebih seneng lu bikin Bloodthorn daripada bikin MKB, to be honest. Hmm, Kalau lu mau ngurusin masalah miss-miss itu ya, iya. alasannya ya gara-gara lu bisa nge-silence musuh. Ketimbang MKB yang kasih lu pure damage yang lu udah punya dari lu lahir. Dari hero Hmm, itu lahir kan emang damage lu udah gede sendiri kan. iya, iya. Eh, apa ya? Gue suka ambil talent melt dispel sih. Jadi Melt dispel. lu Ya. kalau di cold snap lu bisa dispel, kalau lu kena fire spirit lu bisa dispel. Oh, oke. Belum pernah nyoba sih Itu aku. dua dong sih. Iya. Ya, kalau mau coba paling bagus tuh lawan hero-hero yang ada ini sih, kayak cold snap, fire spirit. Ini kan nge-slow attack speed, lu bisa dispel langsung. Apalagi ya? Oh, ini paling penting. Pangolier lucky shotnya bisa di dispel juga. Itu OP banget sih kalau misalnya lu lawan Pangolier. Terus Hard dispel nggak sih? nggak sampai hard dispel, cuma dispel sesuatu kecil doang. Earn, Hmm, full snap, ya gitu-gitulah. iya, iya. Kayaknya time dilation kena dispel juga deh. Kayaknya ya. Iya, iya.
Gue tahu sih ini ngegedein damage lu, cuman tim lu gue rasa damage-nya udah overkill banget. Yang Iya, tim iya. kalian butuhkan cuman stun doang. Iya. Eh, Oh, kalau udah kalah kayak gini tuh kayak mikirnya udah level 25 level 25 gitu. Biar 25 tuh ada base-nya gitu. gak apa-apa sih, sama aja kurang lebih konsepnya sama kayak Queen of Pain. Queen of Pain juga kayak gitu kalau lagi kalah. Dia pengen cepet-cepet kejar 25. Scream pin itu ya, Scream Iya, of scream Pin itu ya. scream pain mundur itu. Iya, Tapi itu OP sih. apa ya? Kalau di halnya Queen of Pain, kalau dia ada ulti dia masih bisa gerak. Kalau di halnya lu bisa gerak kapan aja. As long as BKB lu up lah pokoknya. Iya. Itu doang sih paling. Eh, atau sih gue ngerasa TA kuat. Tapi kalau misalnya lagi ahead doang, kalau lagi nggak ahead, dia harus bergantung sama timnya banget. Mm-mm. Itu sih. Kalau dia lagi ahead ya lu mau 1v5 juga nggak apa-apa gitu. Ada yang mau lu tanyain nggak? Kayaknya itu doang sih dari replay ini. Iya, udah itu sih ada banyak apa kalau main lagi aku udah pengen nerapin banyak sih. Mungkin udah itu sih. Oke. Gua Kalau ini kenapa? Bang, Kenapa? kalau masalah kan aku akhir-akhir ini udah jarang habis habis Divine itu 47 tuh aku udah jarang main. Terus Aku main main smooth. Maksudnya ah, buat nambah hero hero pool. baru apa? Iya, Ah. itu bagus nggak sih? Karena menurutku gameplaynya makin jauh, ntar terus ke balik lagi kayak catch up-nya susah gitu. Gue Apa bilang itu sugesti atau enggak sih? gue bilang gue kan jarang main dia di main ya. Terus gue banyak ngejoki. Jadi gue mainnya Hmm. Smurf semua dong. Hmm. Smurf itu lu lebih ngelatih mekanik hero lu dibanding Hmm. game knowledge lu. Jadi Oh. yang lu kurang di Smurf itu cuma game knowledge doang nih, kayak timing lu kapan lu kuat itu mereka belum bisa implementasiin kalau misalnya di Smurf. Tapi kalau misalnya Hmm. lu di Smurf, yang keuntungannya lu bisa benerin mekanik lu. Mau itu Magnus pas lu main di ID main gagal RP, ya lu benerinnya di Smurf aja gitu. Iya, ya. Gue tahu positioning musuhnya nggak bakal setolol itu kalau misalnya lu main di ID main, tapi Iya. apa ya, seenggaknya lu udah tahu seberapa range blink dan RP, Ah. kalau lu bisa skewer dan RP gitu, hal-hal kecil kayak gitu. Hmm. Kalau main TA mungkin lu bisa jump ke musuh, kalau musuhnya mati lu bisa pakai Aghanim buat kabur ke trap yang ini gitu. Hmm. Hal-hal simple kayak gitu sih kalau misalnya Smurf. Kalau lu mau belajar hero mungkin bagus juga sih gue bilang, kalau lu mau di Smurf dulu baru lu kayak kalau udah pede ke ID main gitu. Kalau itu Halo? suggest, halo, Iya. suggest hero yang mungkin misalkan TA kan banyak counternya gitu kan. uh yang susah di Maksudnya counter buat gitu ya. enggak, bukan yang susah di counter. Misal pilihan kedua gitu menurut masnya apa? Misal hero Eh, apa gitu yang pantas dipelajarin gitu. Gini, pertanyaan gua dulu, lu pengen main hero yang ada timing atau main hero yang terima space atau hero yang emang mau fight fight terus? Kalau gua main mid tuh gue sukanya gue fight fight terus, gue enable lane line gua. Itu yang gue suka kalau gue main mid. Em, Lu sukanya kayak gimana? kalau kalau aku klasifikasinya lebih ke gini kayak TA biasanya aku kalau udah ke band gitu kan sering ke band Heeh. atau dipakai gitu larinya ke WR, SF karena main fisik-fisik gitu kayaknya bisanya gitu-gitu doang. Kalau aku main kayak Pugna atau Storm Invoker, Spirit Puck. itu kacaunya itu parah gitu kalau magical gitu. Oh, gini. Lu klasifikasinya physical sama magical ya. Mm-mm. Aku yang paling nggak bisa magical. Alasannya kenapa, lu tau nggak alasannya, atau emang gak hoki aja gitu? Enggak tahu. Oh, lu Mungkin nggak slow tahu. hand mungkin. Mungkin kalau lu mau main kayak gitu, gue nggak bakal kasih kayak hero-hero yang di bawah nih, yang di intelligent.
Soalnya semuanya based on mechanics lu juga kan. Hmm. Gue bilang kalau lu mau coba yang intelligent yang magic gitu, paling gampang Void Spirit. Soalnya hero ini bagus banget. Wait, Spirit. Ya, Oke. ini gini. Jadi gue jelasin konsepnya dikit ya. Konsep Void Iya. Spirit ini dia bukan hero yang bisa 1v5. Tapi dia tuh lebih ke lu bikin space ke carry lu biar dia bisa jadi barangnya. Jadi Hmm. di level 6 lu udah mau perang. Setiap ulti lu ada 2 atau 1,5 gitu, lu udah mau perang terus-terusan. Iya, iya. Jadi kalau mau belajar dari hero ini aja. Ini gampang banget hero-nya. Lu bikin Aghanim, Oke. gamenya udah selesai. Kurang lebih gitu. Nggak harus Aghanim juga sih, lu ada banyak pilihan mau bikin Eul, mau bikin Orchid gitu. Iya, iya. Terus mungkin kalau buat physical damage yang menurut gue bagus, Magnus itu udah the best gue bilang. Kunka, Kunka itu Hmm. hero nya magical tapi lu kan way-nya physical kan, lu tahu. Menurut gue ini Hmm. hero bagus kalau misalnya musuhnya tuh bukan tipe-tipe yang bisa kabur kayak Jagger, Shadow Demon, Nyx, Lifestealer, Hmm. apa lagi yang bisa kabur, PL gitu-gitu. Hmm. Nah, next itu WR juga gampang nih. Dia sama sekali nggak ada counter di mid, gue bilang. Apa ya, ada lah tapi susah nge-counter WR di mid. Lo harus menang mekanik banget lah pokoknya kalau misalnya main sama WR. Dan WR juga Kalau hero-nya straightforward banget. Lu tinggal bikin javelin, lu udah bisa muter-muter map kan. iya, iya. Nah, terus kendalanya habis transisi gitu, aku ngerasa TA itu kalau aku item itu kayak cepet banget. Kalau Item WR ya. itu kayak apa? Eh, Farmingnya itu lama banget gitu. emang sih. Makanya kalau TA lu mau bikin 1-2 item gak jelas habis lu blink sama BKB sama Deso masih nggak gitu ke punish. Masih nggak gitu parah lah. Tapi kalau misalnya Iya, lu iya. udah sampai WR, abis MKB, lu bikin satu item gak jelas aja, kayak Force Staff gitu, Ion Disc, Hmm. udah nggak main lu. Makanya gue biasanya sih MKB, habis jadi MKB gue bakal pilih Aghanim atau BKB. Oh, BKB. Gue jarang sih bikin Blink. Soalnya gue bikin Blink paling kalau musuhnya Void gitu. Hmm. Buat Eh, ngindarin bukan buat, open ya. bentar, buat berusaha ngindarin Chrono. Kalau nggak buat open ke dia. Hmm. Salah satu dari itu Hmm. fungsinya. Eh, ya mungkin itu sih hero-hero yang bisa gue saranin. Kalau SF gue kurang suka sih. SF gini, SF hero nya bagus cuma buat 5 menit pertama doang, gue bilang. Lebihnya nggak bagus. Pertama lu main physical ya SF ya, Ah, iya. hero nya tipis banget. Pertama lu harus bikin banyak Hmm. item baru dia bisa online, itu kedua. Ketiga itu eh lu kalau misalnya musuhnya on top of you, lu bener-bener kayak orang tolol aja gitu mainnya. Right click lu ya oke doang, nggak sakit-sakit banget. Terus Iya. musuh lu tipis banget. Mungkin apa ya? Full mungkin. Oh anjir, gua nggak ngerti sih Feng Emit. Itu Topson doang anjir. Alchemist kali, tapi gue jarang sih liat Alchemist mid. Alchemist Iya. hero-nya gampang mati sekarang. Soalnya item Hmm. Shiva kayak Skadi, kayak Castle gitu kan udah bisa kurangin regen dia. Hmm. Hmm. Mungkin lu mau coba Aquadin juga boleh sih gue bilang. Cuman ini hero-nya mekanik reliant banget. Iya. Lu harus Mekanikku kurang banget sih. harus banyak banget main hero ini baru jago. Itu doang sih dari gue. Ada yang mau tambahin nggak? Iya. Mau nanya? Um, Apalagi ya. Gak ada sih. Aku cukup exciting tadi sih saran-sarannya. Yang kayak tower atas dulu itu kayak menurutku bener banget. Pengen nyoba sih. Oke. Okay. Oh ya, ini juga kalau misalnya lu yang ikutin konsep tadi, Mhm. beberapa mistik itu kayak misalnya lu habis dapetin tower, lu pas udah ke OTW dapetin tower atas, ternyata ada 4 orang Mhm. nih yang defend atau 3, Mhm. yang menurut lu anjir susah banget dong nanti gua hancurin towernya kalau misalnya 3 orang defend di sini. Ya udah lu lepas Ya. aja gitu, karena lu tahu 3 orang di sana, 2 orangnya lagi tuh bakal ngutan di mid sama bakal ngutan atau enggak di mid atau enggak di bawah gitu. Jadi map lu jadi makin luas lah kalau misalnya lu lihat 3 orang di sana gitu. Iya, iya.
jangan terlalu maksain juga, tapi Iya. respon aja itu udah cukup bagus gitu dari musuh. Oke, itu doang sih. Em, udah kali ya gua ini sesinya, gua tutup sesinya. Iya, iya, Mak. Oke, makasih ya. Aku yang makasih. Yuk.